Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1261 sampai bab 1265. Tan Lang dan Po Jun pun segera menarik Kisya. Memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Mereka dapat melihat bahwa Chen Wudao sangat ingin membuktikan dirinya. Dia tidak akan selalu hidup dalam bayang-bayang Ye Junlin. Kisya dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukan tidak mungkin untuk memindahkan istana Zentian, kita hanya bisa. Apa? Chen Wudao langsung bertanya, Dewa Perang, kamu bisa menantang kuil Zentian sebagai orang biasa tanpa afiliasi apapun. Kisya mendapat ide, oke, ini tidak apa-apa. Jika Anda ingin saya mengalahkan istana Zentian, saya bisa menaklukkan hati semua orang. Untuk memastikan kemenangan 100%, saya memutuskan untuk mundur sebentar. Chen Wudao ingin melatih keterampilan tempur yang diajarkan kepadanya oleh Fu Shenlin. Setelah berhasil berlatih, dia pergi ke tantangan. Hal ini lebih mungkin terjadi, meskipun Chen Wudao berasal dari keluarga terkenal, dia belum pernah bertemu lawan sejak kelahirannya. Jadi dalam konsepnya, tidak ada orang kuat di dunia luar. Ini adalah kesalahan informasi, biarkan dia merasakan hatimu. Adapun Fu Shenlin, dia selalu menjadi naga yang tidak pernah melihat akhir, jadi Chen Wudao tidak tahu tentang berita kematiannya. Jiang Bei, Li Ziran dan Zhou Yingning baru saja menelepon Ye Junlin. Bu, Junlin bilang dia akan segera kembali, kata Li Ziran bersemangat. Selama ini, kehidupan berjalan normal, tidak ada yang datang untuk membunuh Junjun. Tapi mereka tetap berakting, semua orang mengira Ye Junlin sudah mati. Mereka juga harus memerankan perasaan dukanya, lagi pula, orang asing datang untuk bertanya, sepertinya untuk memastikan apakah Ye Junlin sudah mati atau belum. Adapun penjahat, ada lebih banyak lagi. Belum lama ini, seseorang dari keluarga Ye di Beijing datang untuk mengejeknya. Adapun kabar yang didengar keluarga Li dan Zhao, Ye Junlin dipukuli hingga tewas oleh keluarga Ye. Selain itu, Lin telah memutuskan hubungannya dengan Li Ziran, dan keluarga Li serta Zhao mendesak Li Ziran untuk mencari sponsor. Yang terbaik adalah mencari suami baru yang kuat sehingga Anda dapat mempertahankan harta keluarga Anda yang besar. Namun saran keluarga Li dan Zhao memang benar. Sejak kehilangan keluarga Lin sebagai pendukung besar, banyak orang yang mengincar saham besar grup Yunting. Bahaya diam-diam mendekati Li Ziran dan yang lainnya. Dia sulit untuk dipertahankan. Saat ini, Ye Junlin sedang dalam perjalanan kembali ke Daxia. Di dalam mobil belakang, total ada 357 guci. Di antaranya, lembaran milik Dewa Perang, Yama, ditempatkan terpisah. Bagaimanapun, dia berasal dari negara serigala. Ye Junlin pertama-tama menempatkan saudara-saudaranya di Daxia, dan kemudian membawa Dewa Perang Yama ke tanah Wolfland. Ye Junlin baru saja mengadakan pemakaman di kota tak dikenal di Gurun Utara dan mengkremasi semua orang di kota itu. Orang-orang yang tidak bersalah ini, saudaraku, Daxia ada di depan kita, aku akan mengantarmu pulang. Teriak Ye Junlin saat melihat tanah Daxia. Jika bukan karena kelompok orang kasar ini, dia tidak akan pernah hidup. Merekalah yang memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Untungnya, dia cukup berani untuk membalaskan dendam saudara-saudara ini. Tak satu pun dari orang-orang itu yang selamat. Sesampainya di perbatasan, Ye Junlin berinisiatif keluar dari mobil. Sambil memegang guci Ye Zhenlin di tangannya, dia berjalan ke tanah Daxia. Di belakang adalah iring-iringan mobil yang mengikuti. Dia akan mengirim mereka pulang dengan sopan santun tertinggi. Saat dia melangkah ke tanah Daxia, perasaan Ye Junlin campur aduk. Ada perasaan misi tercapai, dia menghela nafas lega. Akhirnya mengirim mereka pulang. Meski kita tidak bisa dianggap sebagai martir, kita akhirnya bisa mendirikan sebuah monumen. Pada saat ini, Raja Sitian mendatangi Ye Junlin dengan wajah jelek. Tuan Istana ingin memberitahumu kabar buruk. Katakan, Raja Sitian ragu-ragu dan berkata, seseorang di Daxia mengeluarkan larangan.
Tuan Ye Zhenlin dan yang lainnya dilarang memasuki semua kuburan. Biarlah sendirian mendirikan monumen. Setelah Raja Sitian berkata, saya merasakan kedinginan yang luar biasa. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Ye Junlin bertanya, apakah itu berarti mereka hanya layak dikuburkan di pegunungan tandus? Iya. Sekarang ada banyak rumor bahwa Tuan Ye Zhenlin dan kelompoknya yang berjumlah lebih dari 300 orang juga merupakan pengkhianat Daxia. Pengkhianat tidak bisa dikuburkan di tanah Daxia, karena mereka tidak layak. Terlebih lagi, mereka pantas mati. Siapa yang meminta mereka untuk melindungi pengkhianat? Raja Sitian berkata dengan gemetar, semua orang bisa merasakan bahwa Ye Junlin sedang marah. Kematian yang tragis. Setelah kematian, Anda bahkan tidak bisa kembali ke tanah air, dan Anda bahkan tidak bisa mendirikan batu nisan. Apakah Ye Junlin masih manusia? Saya tidak peduli siapa yang menghentikan saya. Saya harus memberikan rumah kepada saudara-saudara saya sendiri yang harus mendirikan monumen dan mengadakan pemakaman untuk mereka, targetnya. Pemakaman King San di kota Beiyan, semua 356 saudara harus selamat. Ye Junlin menjerit pelan. Raungan itu datang, konvoi terus bergerak. Pergilah ke kota Beiyan, kota terbesar di utara. Ye Junlin ingin menempatkan saudara-saudaranya di sini. Raja Negeri Utara diam-diam bertanya kepada Raja Barat, siapa yang mengeluarkan larangan itu? Ye Junlin dari keluarga Ye di ibu kota, bisik Raja Negeri Barat. Dia tidak berani memberitahu Ye Junlin sekarang. Raja Beitian menarik napas dalam-dalam, dia dapat menebaknya. Hanya keluarga setingkat keluarga pertama yang memiliki kekuatan untuk memberlakukan larangan terhadap semua pemakaman di Daxia. Tapi keluarga Ye sedang bermain api ini mengenai moncong senjatanya sendiri. Sebagai orang yang paling dekat dengan Ye Junlin akhir-akhir ini, mereka bisa merasakan betapa Ye Junlin menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang seperti Ye Zhenlin. Dia tidak bisa menyimpannya saat dia masih hidup, tapi dia pasti akan mendirikan monumen setelah kematiannya. Siapapun yang menghentikannya akan dibunuh. Akhirnya, Ye Junlin berjalan ke bandara di pinggir Daxia sambil memegang guci. Sebuah penerbangan tiba di kota Beiyan, dan penumpangnya tidak banyak. Jadi Ye Junlin membeli semua kursi kosong lainnya sekaligus dan menempatkan semua saudara di sana. Tidak mengizinkan kota-kota ini dicentang adalah tanda penghormatan terhadap mereka. Tentu saja premisnya adalah jumlah kursi yang cukup dan tidak mempengaruhi orang lain. Semua kotaknya terbungkus, jadi tidak ada yang terlihat dari luar. Kali ini muncullah 3 orang perempuan dan 2 laki-laki. Laki-laki itu tinggi dan tampan, dan perempuan itu muda dan cantik. Apalagi gadis pemeran utama ini memiliki wajah seukuran telapak tangan, kulitnya seperti batu giok, dan sangat cantik hingga membuat orang terpesona. Mengenakan kemeja dan hot pants, sepasang kaki putih lurus dan ramping terlihat sangat menarik. Wajah gadis itu agak hijau, namun lebih awet muda dan energi. Pastinya pada tingkat kecantikan sekolah, gadis Lin Xihan sedikit mengernyit, melihat ke arah boarding pass, dan berkata tidak puas, Li Hao, mengapa kamu terlambat membeli tiket? Sekarang mari kita masuk ke kelas ekonomi. Anak laki-laki di sebelahnya memasang ekspresi pahit di wajahnya. Wajah, Xihan menyalahkan saya karena memesan tiketnya terlalu lambat. Saya akan lihat apakah saya bisa mengubahnya nanti. Lin Xihan dan 2 lainnya berasal dari kota Jianghan, dan mereka bepergian ke utara bersama-sama selama liburan musim panas. Li Hao mengambil boarding pass dan mendatangi Ye Junlin di kabin kelas 1, dan berkata dengan dingin, Hei, ganti kursi. Saya tidak hanya akan mengganti selisih harga untuk Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda tambahan 5.000 yuan. Li Hao persis seperti yang dia pesan. Nada, Ye Junlin berkata tanpa mengangkat kepalanya, tidak ada perubahan. 10.000, Li Hao berkata dengan marah. Tidak ada perubahan, 50.000 sudah cukup, kan? Li Hao mengertakkan gigi, tidak ada perubahan. Lin Xihan marah sekarang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Hei, apa maksudmu? Kamu bahkan tidak melihat kami, itu kasar sekali. Teman sekelas Lin Xihan juga mencibir, benar, masih berpura-pura menjadi orang kaya, tiket pesawat hanya berharga lebih dari 1.000 yuan, makanan saya adalah lebih mahal dari tiket pesawatmu.
Dan dilihat dari pakaianmu, kamu tidak punya banyak uang sama sekali. Apakah karena kamu membeli tiket kelas 1 untuk berpura-pura menjadi kaya, Bai Tian? Wang di sebelahnya berkata dengan dingin, pergi sekarang. Dia sudah bisa melihat bahwa Ye Junlin sangat marah. Pergilah, jika kamu tidak ingin berubah, aku tidak akan berubah. Lin Xihan pergi dengan marah. Tidak, kami tidak pernah mengambil kelas ekonomi. Mata Li Hao tertuju pada beberapa kursi kelas 1 lainnya. Tidak ada penumpang, tapi kursinya penuh benda. Pramugari, apakah kursi ini kosong? Li Hao segera bertanya. Tidak ada siapa-siapa, tapi, pramugari hendak menjelaskan, tapi Li Hao menendang keluar guci yang diikatkan ke kursi. Oke, kalau begitu kami ingin kursi ini, bayar lebih banyak. Li Hao adalah putra dari keluarga pertama di kota Beiyan. Dia selalu tidak bermoral dan mendominasi. Apalagi dengan Dewi Lin Xihan di hadapannya, ia harus semakin pamer. Saat mereka hendak duduk, mereka melihat beberapa pasang mata dingin menatap mereka. Itu membuat mereka merinding dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ye Junlin, Bai Tianwang dan Si Tianwang memandang mereka dengan dingin. Ambil barang-barang itu dan letakkan di kursi. Aku memaafkan masa muda dan ketidaktahuanmu. Kata Ye Junlin dingin, ya, semua barang ini milik pria ini, semua kursi ini telah dibeli olehnya. Pramugari menjelaskan dengan cepat, apa, saya membeli kursi ini dan menaruh barang-barang jelek ini di dalamnya, saya tidak tahu apa isinya. Li Hao menendang kotak itu lagi dan hampir menendang kotak itu. Boom, tiba-tiba, niat membunuh yang sangat kejam muncul. Li Hao dan Lin Xihan dibekukan oleh niat membunuh yang mengerikan itu. Raja Bai Tian tidak tahan lagi. Boom, dia menyerang dengan keras, mengangkat Li Hao dalam satu gerakan, dan menekannya dengan keras ke tanah. Bang, tubuh Li Hao menghantam tanah dengan keras, dan dia tersentak kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Xihan berteriak, cepat lepaskan aku. Pramugari juga berteriak dengan cemas. Biarkan dia pergi. Mendengar suara Ye Junlin, Raja Bai Tian melepaskan tangannya. Namun, Ye Junlin terus menatap Li Hao. Ambil barang-barang di tanah dan letakkan di kursi. Minta maaf saja dan semuanya akan baik-baik saja. Lin Xihan menunjuk ke arah Ye Junlin dan yang lainnya dan berkata dengan marah, ada apa dengan kamu? Jelas sekali, kamu yang bersalah duluan, kamu memukuli seseorang tanpa memberitahu kami. Dan kamu masih ingin kami meminta maaf, mungkinkah? Lin Xihan adalah biji mata keluarga Lin, keluarga kaya di kota Beiyan, dan statusnya tidak rendah. Saya tidak takut sama sekali ketika menghadapi hal seperti ini. Apakah kita melakukan kesalahan dulu? Beritahu kami. Tanya Ye Junlin, kamu menghabiskan uang untuk membeli kursi, tapi alih-alih membiarkan orang duduk di atasnya, kamu malah menaruh barang-barang yang berantakan di atasnya. Kursi adalah untuk diduduki orang, bukan untuk meletakkan barang-barang ini. Barangnya bisa diperiksa, sebaliknya, ditempatkan di sini, menghalangi tempat duduk kita. Raung Lin Xihan, iya, ini untuk diduduki orang, bukan untuk menyimpan barang, kenapa kita tidak boleh duduk? Tanya beberapa orang lainnya, mereka menculik Ye Junlin secara moral. Ye Junlin mencibir dan berkata, karena aku yang membayar kursi ini, jadi terserah padaku apakah akan mendudukkan orang atau meletakkan barang di sana, itu bukan urusanmu. Kamu, Lin Xihan dan yang lainnya adalah dipukuli oleh Ye Junlin. Satu kalimat membuatnya terdiam. Lalu kenapa aku harus duduk di sini hari ini? Li Hao berkata dengan marah, kamu mencoba, jika kamu berani duduk, aku akan mematahkan kakimu. Bai Tianwang berkata dengan marah, kamu. Li Hao masih sangat takut pada Raja Bai Tian. Kembalilah ke tempat dudukmu dengan patuh, karena kamu masih anak-anak, aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau tidak kakimu akan patah. Teriak Bai Tianwang, semua orang ini ketakutan. Mereka semua mundur, meski berasal dari keluarga besar, namun mereka tetap tidak berani melakukan kesalahan tanpa adanya pengawal di sekitar. Namun sebelum Li Hao meninggalkan kabin kelas 1, dia mengambil foto Ye Junlin dan yang lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Bai Tianwang berkata dengan marah. Hah, bukankah kamu hebat?
kita akan turun dari pesawat nanti. Jika kamu punya nyali, jangan pergi, aku akan menunggumu di kota Jiangan, ancam Li Hao. Begitu dia sampai di kota Jiangan, itu adalah wilayahnya. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka bertiga pergi, Ye Junlin. Biarkan dia kehilangan muka di depan Dewi. Apakah kamu berani? Apakah kamu berani datang ke kota Jiangan dan mari kita bertemu? Li Hao berkata dengan dingin. Baik, yang mengejutkan Raja Beitian, Ye Junlin sebenarnya setuju. Dia marah, oke. Kalau begitu kamu sudah selesai. Li Hao dengan bangga meninggalkan kabin kelas 1 dan naik ke kelas ekonomi. Sebelum pesawat lepas landas, dia mengirimkan beberapa foto yang diambilnya kepada pengurus rumah tangga keluarga tersebut, sehingga dia dapat memeriksa apakah orang-orang tersebut memiliki latar belakang. Meskipun Li Hao adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, dia memiliki pikiran yang jernih. Sebelum menyentuh seseorang, periksa latar belakangnya agar tidak menendang paku. Kepala pelayan segera menanggapi pesan tersebut. Orang-orang dalam foto tersebut tidak memiliki identitas atau latar belakang sama sekali, mereka hanyalah orang biasa. Itu tidak benar, identitas Ye Junlin tidak dapat dilacak sama sekali. Identitas Beitian Wang dan lainnya benar-benar kosong. Setelah menerima berita itu, Li Hao tersenyum, oke, sekelompok orang biasa, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu setelah pesawat mendarat, saya ingin memberi mereka pelajaran. Itu sangat tidak masuk akal. Lin Xihan juga berkata dengan marah. Dalam benaknya, Ye Junlin salah. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia menculik orang lain secara moral. Ye Junlin bisa melakukan apapun yang dia mau dengan barang yang dibelinya. Anda tidak bisa mengendalikannya. Yah, Xihan, aku sudah memberitahu keluargaku. Ada orang-orang dari keluarga Liku di luar bandara. Mereka hanya menunggu kematian. Kata Li Hao bangga, Lin Xihan memandangnya dengan setuju, yang membuatnya sangat bersemangat. Sekitar 1,5 jam kemudian, penerbangan mendarat dengan mantap di bandara kota Jiangan. Ye Junlin dan kelompoknya turun dari pesawat dengan membawa kotak saudara-saudaranya. Setelah meninggalkan bandara, Ye Junlin dan yang lainnya langsung dihentikan oleh Li Hao dan yang lainnya. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin, Li Hao mencibir. Bawa orang ini ke sini, perintah Li Hao. Selusin mobil melaju di kejauhan. Ratusan orang kuat bergegas keluar dari mobil dan bergegas mengelilingi Ye Junlin dan yang lainnya. Orang-orang ini semua adalah pengawal keluarga Li, dan mereka semua sangat terampil. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya Li Hao, putra tertua dari keluarga Li, keluarga pertama di kota Jiangan. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda mencari kematian. Ketika dia datang ke wilayahnya sendiri. Li Hao sangat arogan, tidak ada yang memperhatikannya. Tuan muda yang berani menyinggung keluarga Li saya, dia mencari kematian. Ratusan pengawal berteriak serempak. Semua orang yang lewat di sekitarnya begitu ketakutan hingga melarikan diri karena takut mendapat masalah. Lin Xihan memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak mengingatkan, bersikaplah lembut, jangan bunuh siapapun. Li Hao tersenyum dan berkata, Xihan, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan sendiri, paling-paling, saya dapat melumpuhkan anggota tubuh mereka dan memberi mereka pelajaran. Kalian berlutut dan bersujud, saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian sekali. Li Hao memandang beberapa orang dengan bangga, berani membantah wajahnya. Kematian pengadilan, Lin Xihan juga berkata dengan marah, saya orang yang baik. Selama Anda meminta maaf atas apa yang baru saja terjadi, bahkan jika itu sudah berakhir, mereka tidak akan membiarkan mereka mempermalukan Anda, dia masih berjuang dengan masalah sebelumnya. Saya merasa saya benar, Ye Junlin dan yang lainnya lah yang salah. Dia kesal, ya, kalau begitu minta maaf, selama kamu meminta maaf, aku akan melewatimu. Li Hao mengikuti, kami benar, untuk apa kami meminta maaf? Ye Junlin bertanya, bukankah itu konyol? Apakah Anda pikir Anda mempunyai kekuatan dan dapat memaksa orang untuk meminta maaf? Jika ini terjadi di luar negeri, Ye Junlin akan menamparnya sampai mati. Bagaimanapun, mereka adalah penduduk Daxia, dia menutup mata.
Kamu bersulang dan minum sebagai hukuman, bukankah itu salah? Li Hao marah. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin meminta maaf atau tidak? Jika Anda tidak meminta maaf, saya tidak akan peduli dengan Anda. Kata Lin Xihan dengan marah. Menurutnya, dia memberi kesempatan pada Ye Junlin dan yang lainnya. Selama mereka meminta maaf, itu saja. Apa ini? Dia meminta maaf dan menyuruh Li Hao untuk tidak melakukan apapun, dan mereka akan pergi dengan selamat. Hanya saja mereka tidak menghargainya, lalu dia tidak peduli. Biarkan Li Hao memberi mereka pelajaran. Ye Junlin tersenyum. Tidak mungkin untuk meminta maaf, dan kamu akan berlutut dan bersujud kepadaku nanti untuk meminta maaf. Apa, bersujud padamu dan meminta maaf? Bagaimana mungkin? Li Hao marah hanya dengan satu kalimat. Lin Xihan dan teman-teman sekelasnya juga menganggapnya luar biasa. Jelas Ye Junlin dan yang lainnya yang berada dalam masalah sekarang, bukan? Mengapa mereka malah meminta maaf? Namun kalimat ini membuat Lin Xihan benar-benar marah. Dia memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Apakah kamu tidak percaya? Raja Beitian mencibir. Bagaimana mungkin kami mempercayainya? Kamu tahu, kamulah yang harus berlutut dan meminta maaf sekarang. Kata Li Hao dengan marah. Oke, kamu tidak akan meminta maaf, kan? Li Hao, kamu bisa datang sesukamu, aku tidak peduli. Lin Xihan berjalan ke samping dengan marah dan menatap Ye Junlin dengan marah. Orang seperti ini hanya kurang berpendidikan dan akan baik-baik saja jika dipukul beberapa kali. Sekarang dia ingin melihat Li Hao memberinya pelajaran. Senyuman garang muncul di sudut mulut Li Hao. Ayo saudara-saudara, lawan aku, selama tidak ada yang terbunuh. Kakak, tepat ketika orang ke-100 hendak mengambil tindakan, serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Gemuruh, tanah mulai bergetar berirama, seolah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Semua orang ketakutan dengan gerakan besar ini. Pengawal keluarga Li menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat adegan selanjutnya, Lin Xihan tercengang. Li Hao tercengang, semua orang tercengang. Karena bagian belakangnya gelap gulita dan penuh orang. Semua orang berpakaian hitam. Dia mempunyai topeng di wajahnya, setengah malaikat, setengah iblis. Mereka semua membawa tang dao di punggung mereka. Ada aura pembunuh yang kuat pada dirinya. Sepertinya mereka datang dari neraka. Kuncinya adalah jumlahnya terlalu banyak. Lihat postur ini, ada ribuan orang. Selamat datang penguasa Balai Zentian di Jiangan. Teriak pemimpin itu. Selamat datang di Master of Zentian Hall, teriak yang lain. Suara itu menggemparkan dunia. Sangat mengejutkan, di sini, Raja Negeri Utara, Raja Barat, dan yang lainnya juga perlahan melepas topeng mereka dan memakainya. Juga setengah malaikat, setengah iblis. Boom, pikiran semua orang akan meledak. Istana Zentian yang mengalahkan seni bela diri Dongdao, bersambung.